hadir. Kita pelajaran akan kita mulai halaman 149 tentang syafaat yang kedua. Ustaz, saya memang suka WhatsApp kan ke Ustaz ya, mengingatkan jam 9 sampai jam 11. Bukan berarti Ustaz 2 jam mengajar, tetapi MTK ini memang mulainya jam 9 sampai jam 11 gitu Ustaz. Tapi saya berharap Ustaz tidak kurang dari 1 jam setengah gitu. 1 jam seperempat lah minimal. Tetapi nanti ada tanya jawabnya yang seperempat jam ya Ustaz. Demikian, terima kasih. Mohon maaf ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para ibu hadirat rahmatullah Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Salawat salam kita panjatkan kepada Rasulullah, keluarga dan sahabatnya hingga pengikutnya sampai hari kiamat. Semoga kita menjadi pengikut yang baik. Amin ya rabbal alamin. 38. Kata kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qissati Darirah wa zawjiha qala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam law raja'tihi qalat ya Rasulullah ta'murni qala innama ashfa'u qalat la hajata li baca dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam menceritakan tentang keadaan Barirah dengan suaminya, di mana dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Barirah, seandainya kamu mau kembali pada suamimu. Barirah berkata, wahai Rasulullah, Tuhan menyuruh saya. Beliau bersabda, saya hanya memberi dorongan. Barirah menjawab, saya tidak ingin untuk kembali kepada riwayat Bukhari. Ya, ini suatu cerita. Ada cerita. Dengan ketahui bahwa menolong orang itu bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Dalam hal ini adalah menolong berupa sifatnya sunnah. Ada seorang wanita mantan budak, mantan apa? Dimerdekakan oleh Aisyah, budaknya Aisyah, dimerdekakan. Suatu saat dinikahkan dengan mantan budak juga, hitam, orangnya hitam. Ibu kenal orang hitam nggak? Hitam ada nyanyiannya ya, hitam. Iya. Jadi namanya mungkin hitam mantan budak. Ya. Suatu saat begitu
dinikahkan dengan murid ini, tiba-tiba di tengah perjalanan si Bariro minta cerai. Minta apa? Cerai. Ada orang begitu perempuan minta cerai ada nggak? Itu berarti mengikuti Bariro. Akhirnya Nabi bilang sama siapa? Bariro. Kalau orang Indonesia kalau di Arab nggak disingkat, nggak ada nama disingkat. Kalau di sini kan Bariro disingkat apa? Roh. Di Arab nggak ada istilah singkatan. Nama ya nama. Ahmad, Muhammad. Ya, Amin ya, ini Aminuddin ya, Aminuddin. Ini kan Min. Ya. Ya, Abdullah ya, di sini betul. Karena nggak ada itu. Barira ya, Barira. Ya Rasulullah. Ya. Ini orang bisa. Ya Rasulullah. Alangkah baiknya kalau kamu kembali kepada suamimu. Apa kata dia? Hajat berbisa gak membutuhkan ya Rasulullah. Artinya nggak mau. Di sini pesan penting dari hadis ini, kalau melihat misalnya anak kita dengan mantu, dengan suaminya, misalnya atau dengan istrinya, kok terjadi apa? Cekcok. Orang tua jangan dapur-dapurin. Artinya apa? Ngompor-ngompor. Ya, usahakan bagaimana supaya apa? Damai. Jangan malam-malam ngompor-ngompor. Udah, cerai aja. Laki-laki banyak, atau istri perempuan banyak misalnya. Ya. Jadi sebab apa? Nyuruh cerai itu tidak dapat pahala. Kalau mendamaikan dapat pahala. Bisa jadi kalau diuntungkan malah dosa gitu. Begitu penting dalam Islam satu pasangan yang tetap jadi pasangan sampai di surga. Ya, sepahit-pahitnya di dunia tidak sebanding dengan pahit di akhir. Seenak-enaknya di dunia tidak sebanding dengan enak di akhirat. Maka ya bagaimana keluarga anak kita ini supaya utuh, ya kalau terjadi ya bagaimana supaya kembali, ya. Alhamdulillah semoga nggak terjadi. Ya, ini pesan penting, mendamaikan lebih baik daripada apa? Nyuruh bubar dan jangan kembali. Kecuali ada sebab syar'i. Kecuali ada apa? Ini artinya apa? Misalnya alhamdulillah pasangannya udah mabuk mulu, kaya mulu, duit gak punya, sholat kagak, nah ini naik sholat. Tadi RT udah jadi merusak apa namanya, galak dan tidak bisa ditobat, gak mau tobat, naik sholat. Tapi tetap berusaha untuk tobat kembali. Ini pesan apa? Hadis yang apa? Kedua tentang dari roh seorang anak budak. Cuma dua aja ya. Dua. Nah, di dalam Al-Quran, supaya tahu, dalam Al-Quran kalau terjadi tolak roj'i,
Tolak apa? Tolak itu ada dua. Talak itu ada dua, man. Ada talak roj'i, talak yang ada kesempatan untuk kembali. Ya, talak yang ada kesempatan untuk rujuk. Rujuk itu apa? Kembali menjadi suami istri. Yaitu talak yang maksimal 2 kali. Maksimal berapa? 2 kali. Jadi bisa seorang suami mencerai istrinya, baik formal maupun non formal. Tahu formal non formal? Nggak tahu. Formal artinya resmi. Maknanya bukan sekedar dia mengucapkan cerai, tapi juga tercatat di pengadilan agama bahwa ini si A sedang mencerai si, itu namanya formal. Kalau nggak formal namanya sah, cukup sekedar sah, tidak resmi. Dengan ucapan kamu saya cerai, Itu sudah jatuh, Pak. sudah dicerai. Ya, makanya perceraian itu tidaklah apa takut, seseorang suami takut untuk melontarkannya. Sekalipun gak ada saksi, dia mengucapkan sudah jatuh talak. Dari mulai dia mengucap, ya, maka dihitung dari situ dia sudah tidak halal untuk bergaul dengan istrinya sekalipun hanya ucapan. Jadi kalau kata-kata itu ucapan mutlak, cerai atau saya pisah dari kamu misalnya, aku pisahkan kamu dari kamu, aku cerai kamu, ini namanya ucapan yang verbal, yang nyata, ya, tidak butuh niat, tidak butuh. Tapi kalau ucapan ini bahasa kiasan, misalnya begini, ya udah kalau kamu gak jatuh, sono pulang ke rumah makmu, dan sono pulang, atau pergi. Iya. Ini kata-kata ini mengandung cerai nggak? Tidak, pisahan. Bisa jadi cerai, bisa jadi nggak, tergantung niat. Jadi kalau suami dalam hatinya niat mencerai istrinya, kata-kata pergi. Kalau bahasa Betawi apa? Mantok. Sono mantok. Kalau bahasa Jawa apa? Tanah merah. Betawi juga merah juga. Itu tergantung niat suami. Kalau dia niat cerai jadi cerai, kalau tidak. Paham? Jadi kata-kata kiasan. Kalau ada niat cerai berarti cerai. Jadi mulai di situ dihitung iddahnya selama kurang lebih 3 kali sejak 3 bulanan, tidak mesti. Di dalam masa-masa iddah, suami dikasih kesempatan untuk merenung. Untuk apa? Merenung. Selama iddah. Kalau dia merenung dan ingin memperbaiki diri, ini panjang gak apa ya? Halo? Ya. Ini keterangannya panjangnya luar biasa, bisa 1 jam. Bisa jadi, tergantung saya. Kemampuannya kok enggak. Tenang aja Bu, sampai jam 12 enggak. Saya gak ada kerjaan, kalau ada kerjaan saya assalamualaikum sekarang. 7 jam 12? Enggak. Harus kompak, kalau kompak. Ya udah. Tergantung ibu keluar. Sudah. Ngomong apa tadi? Jadi di dalam waktu kira-kira 3 bulanan, nggak harus 3 bulan, 3 kali suci, itu dikasih kesempatan untuk merenung. Kalau dia
berpikir ulang, kemudian di dalam masa iddah ingin rujuk, tetapi syaratnya kesalahan di mana dan memperbaiki diri masing-masing, maka di situ apa? Cukup dengan maafin saya kemarin yang mengucap cerai, saya rujuk kembali, saya tarik omongan saya kembali, saya ingin rujuk kembali. Cukup dengan omongan. Paham? Tapi kalau sudah habis iddah nggak ada kata rujuk, maka dia wanita tadi yang dicerai, suami punya. Kalau dalam iddah suami yang punya hak, orang lain nggak boleh masuk, nggak boleh. Hanya suami mantannya yang punya hak untuk rujuk. Tapi di luar iddah, kok nggak rujuk? Nah di sini mantan suami punya hak, orang lain yang ingin, yang pengen juga, oh tunggu ini, ya udah hak juga. Ya. Jadi wanita tadi, janda tadi haknya rame. Begitu namanya. Bilangnya punya hak, mana yang punya hak bukan tanpa nikah, maksudnya berhak nikahi secara masalah secara rame-rame. Maknanya apa? Kalau ada yang duluin bukan mantan suami, ya jangan nyesel. Kenapa rujuknya nggak di waktu indah? Paham? Tapi kalau suami rujuk kembali setelah iddah, boleh karena orang lain punya hak, dia juga punya hak. Tapi harus rela akad yang baru. Harus akad yang baru. Maknanya apa? Harus ada dua saksinya, pakai wali juga, mas kawin juga. Kalau bawa-bawa itu kalau urus menang aja. Yang penting itu mas kawin. Ya. Mas, kalau serah-serahan itu sunnah saja. Diadain boleh, enggak juga bagus. Diadain bagus, enggak juga enggak apa-apa. Tapi kalau mas kawin Pak, wajib. Paham Bu? Yang belakang. Paham gak nih? Hah? Insya Allah nanyanya itu juga. Dah, sampai sini paham ya? Cerai sekali. Kalau dia ingin rujuk, dia di waktu iddah, dia kontrak yang punya hak, dia orang lain tidak boleh nikahi. Selesai iddah, dia punya hak, orang lain juga punya hak. Mana cepat, mana cepat. Tapi syaratnya kalau mantan suami ingin rujuk harus dengan akad kembali, dengan prosesi kembali. Kalau dia ada resepsi, ya sunnah nggak apa. Yang penting proses akad dulu. Kalau istrinya kamu Iya, bagi prosesi akad lagi, prosesi resepsi lagi, boleh. Ya, boleh nggak apa-apa. Undang lagi lah. Ini bukannya dulu nikah? Iya, nikah ulang. Nikah ulang. Resepsi lagi, iya, namanya duit. Kemudian terjadi kembali lagi, rujuk lagi, ternyata juga apa? Cekcok lagi dulu lah, jangan terada. Cekcok dulu lah ya, cekcok dulu. Terjadilah lontaran kata-kata cerai lagi, maka di situ juga suami punya kesempatan untuk berpikir. Di dalam waktu iddah dia rujuk misalnya. Ya, maka dia cukup dengan ucapan saja. Di luar iddah, dan tadi juga haknya dia sendiri punya hak dalam iddah, yang lain tidak boleh masuk, tidak boleh nikahin. Di luar iddah, dia punya hak, orang lain punya. Paham? Maka di sini kalau di nikah akad rujuk di luar iddah, setelah iddah maka harus dengan apa? Akad ulang. Ada dua saksi, ada walinya, ada mas kawinnya, ada kopi itu juga. Artinya aku serahkan, aku terima juga. Ada serah terima lagi. Bawaan lagi, serahan lagi, alhamdulillah. Resepsi lagi, alhamdulillah. Enak kita makan-makan dulu ya. Ada berkahnya ternyata cerai itu ya. Berkahnya untuk kita makan mah. Oh iya, laki-laki enak Bu, jangan diri,
Ya, salah jadi perempuan. Salah nggak kita jadi perempuan? Ya enggak lah. Yang protes, ini enaknya. Karena laki-laki nggak hamil bu. Laki-laki nggak hamil. Sebab ini di dalam perceraian tadi, kenapa dia dikasih apa? Masa tunggu, masa berpikir? Ada dua hikmahnya. Satu untuk berpikir ulang. Yang kedua untuk menunggu barangkali ada kandungan yang ada. Sebab kalau ada kandungannya nanti idahnya lain waktunya. Idahnya kalau ada kandungannya sampai melahirkan. Kalau rujuknya sebelum melahirkan aman. Maksudnya kalau hamilnya baru 3 bulan, wah enak itu rujuknya nanti aja misalnya. Nah itu situ ya. Kalau udah melahirkan baru hanya banyak orang. Tapi dalam sebelum melahirkan dia punya hak. Jadi idahnya beda. Ya, itulah Islam sebenarnya menghormat suami, menghormat pasangan suami istri jodohan, dan juga menghormat seorang istri. Ya, jadi luar biasa. Kemudian rujuklah dia si Paul. Apa? Paul rujuk. Kenapa? Paul rujuk ke berapa bu? Kedua. Ini apa? Ini awal ceritanya dipahami bu supaya nanti apa? Cekcok lagi, jangan lagi udah keren. Jadi apa? Cekcok lagi. Yang nama cerai kan di awal juga cekcok kan? Gak mungkin tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada mendung langsung nikah. Ada cekcok. Terjadilah ucapan cerai lagi. Naudzubillah nih. Ya Allah ini orang kata tetangganya, bu, ya katanya si Paul cerai lagi ya? Iya, cerai lagi. Semalam berantem. Nah, karena at-tolak marrotani. Tolak itu yang beliau hanya 2 kali. Maka ketika terjadi 3 kali udah putus, namanya talak batin. Talak yang memutuskan terhadap suami untuk tidak bisa rujuk. Kecuali nanti ya ada syaratnya. Syaratnya apa? Tidak ada untuk merenung, tidak ada. Ya, yang ada dikasih kesempatan menyesal aja. Beda kan merenung menyesal? Merenung itu bisa kembali. Kalau menyesal bisa bisa kembali, bisa enggak. Kalau merenung bisa kembali, bisa apa? Kalau merenung dia punya hak kembali. Tapi kalau dia telah ketiga penyesalan. Artinya apa? Si mantan istrinya tidak boleh dirujuk lagi, kecuali baik habis idahnya maupun enggak. Tetap dia punya idah. Punya idah. Cuma dalam waktu idah mantan suami tadi nggak bisa rujuk. Orang lain juga nggak bisa nikah padanya. Nunggu masa idah selesai, baru orang lain boleh menikahinya. Paham? Lah mantan suami nggak boleh. Kalau nikah bukan dibayar sementara aja ya, bisa kasih duit nikahin istri saya, jangan lama-lama. Sebab saya mau pengen apa nikah lagi, syaratnya harus dinikahin, nggak boleh. Jadi nikah suruhan suruh sementara nggak boleh. Harus sukarela, dia nikah orang lain tadi sampai dia betah. Kalau betahnya sampai nenek-nenek kaki, ya udah dia penyesalan sama hidup kan. Artinya apa, orang lain kesian dah, nggak bisa. Ini apa artinya? Itulah balasan atau ikut sanksi orang yang melecehkan seorang wanita, seorang istri. Makanya wanita itu mahal. Cerai 3 kali putus, ya. Ini namanya apa? Tolak batin.
Tolak apa? Termasuk menurut mayoritas ulama, sekali cerai 3 kali. Iya bang. Misalnya gini, tapi kan bertahap ya kan? Talak, ya, rujuk, talak, rujuk kan? Ini enggak. Sekali ngomong, kamu sekarang juga saya talak 3 kali langsung. Nah, ini juga bahaya. Udah putus hubungan 3 kali langsung kamu. Nah, ini juga jatuh 3, nggak ada rujuk, nggak ada pikir-pikiran. Jadi ini hati-hati. Paham Bu? Ibu gak dibetulkan Bu? Bu, Ibu gak pernah dibetulkan suaminya kan? Wajar 3 kali. Sekali? Gak, alhamdulillah. Ya, ini tentang masalah. Nah, laki gak ada syarat kalau menikah orang belum bebas. Laki-laki dilawan ya kan? Jantan. Makanya itu ada istilah laki-laki cemen aja. Coba ya. Jadi nggak ada laki-laki kalau menikah nikah sama orang lain, nggak ada. Orang yang punya yang punya hak melepaskan cerai itu laki-laki, indahnya perempuan. Jangan punya pikir nggak ada dalam Islam. Itu ya saya jelasin lama lagi aja. Jadi lagi-lagi laki-laki itu gak ada iddah. Saya pernah sampaikan, kalau perempuan ditinggal oleh suaminya, laki-laki meninggal, itu dia punya iddah 4 bulan 10 hari. Kalau tidak hamil ya. Kalau ditinggal suaminya itu apa? Perempuan iddahnya apa? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Tapi itu kalau wanita yang belum non produktif, artinya masih produktif ya, belum menopause ya. Itu 4 bulan 10 hari. Tapi kalau sudah nggak haid lagi 3 bulan. 3 bulan. Cuma kalau tinggal mati tetap 4 bulan 10 hari. Lagi, kalau wanita dia apa? Cerai mati itu iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari baru boleh nikah. Kalau laki-laki ya, misalnya dia meninggal, laki-laki boleh nikah langsung. Boleh jenazahnya betul-betul boleh. Boleh. Pas ada si ibu ini, bibi ini meninggal dunia jam 10 pagi. Ini misalnya. Saya nggak bilang majelis alekas ya, bukan. Ini namanya diumumin. Ya jam 10 diumumin. Tiba-tiba di masjid ada prosesi pernikahan. Siapa yang istrinya meninggal belum dikubur. Jadi sambil menunggu diurusi jenazahnya, dimandikan macam-macam mayatnya, kemudian diserahkan, kita menyaksikan akad pernikahan dulu. Misal
Tapi boleh, cuman kok ya begitu amat. Iya, itu boleh. Tapi nggak ada lah kan begitu tuh, biar gaklok-gakloknya laki-laki juga nggak bakal begitu. Cara akhlak, cara etika nggak bagus. Tapi perlu diketahui etika di atas segala-galanya, ya. Ini militer, kok nikah mayatnya belum dikubur sama istrinya, itu boleh nikah. Boleh nikah lagi. Tapi itu nggak terjadi. Yang terjadi begitu istrinya nikah, ada istri baru nongol lagi kan? Ada itu ya. Ada. Kayak itu film itu. Masya Allah. Paul. Datang si Paul. Enggak ya? Pak Ustadz, ini ada kejadian udah lama ya Pak, kejadian benar ini. Dia Seorang perempuan yang sudah ada suaminya berselingkuh dengan laki-laki lain. Ya. Ternyata kepergok sama suaminya langsung dicerai talak 3. Langsung apa? Diceraikan talak 3. Iya. Tapi kenapa kalau misalnya laki-laki berselingkuh, kita ketahuan sama kita, tapi kita nggak bisa menceraikannya? Saya nggak bingung ya. Heran. Kalau ada pertanyaan, kenapa suami yang diceraikan? Heran. Nah, gini Bu, mau dijawab kan nih? Kalau ya istri selingkuh, punya suami, istri pasti punya suami lah ya Bu, ya. Kepergok, langsung suaminya talak 3, itu jadi talak, ya. Jadi apa talak, dan talak bain. Nanti udah dinikahin orang habis idahnya dicerai, dia boleh masuk. Kalau dicerai ya nggak bisa. Ya. Nah kemudian sekarang dibalik, suami selingkuh, istrinya tahu, kenapa nggak langsung cerai sama istrinya aja? Nah, ini istri songong. Ya. Jadi ini istri punya hak untuk minta cerai, namanya khulu. Ada talak, ada khulu. Talak itu hak suami karena yang ngikat suami, yang ngikat tali yang berhak lepas. Nah istri diikat, nggak berhak melepas, berhak untuk minta dilepas. Paham? Terus gimana caranya? Ngadu kepada hakim. Ngadu kepada hakim, kita cerai, gugat cerai bahasanya ya, gugat cerai. Nanti kalau alasannya diterima hakim, maka terjadi cerai. Ya, tapi syaratnya harus wajib mengembalikan mahar. Belum punya anak maksud tentang maharnya, iya kami minta cerai. Ada upah melepas, biasanya mengembalikan syarat nikah tadi, yaitu mas kawin. Paham Bu? Bisa saja, tapi bayarnya akan mengembalikan mahar. Misalnya dulu maharnya 100 gram emas, ya kembalikan 100 gram emas. Nah suami misalnya nggak mau, nah maunya nambah lebih. Misalnya dulu 100 gram, sekarang nambah 150 gram ya. Boleh minta tambah suami. Paham Bu? Jadi haknya minta cerai, diceraikan, minta diceraikan, usul kepada hakim, dan itu terjadi. Namanya juga cerai.
Maka ada di dalam dunia selebritis kau bilang si istri cerai nggak ada, minta cerai dikabulkan oleh hakim karena persyaratannya sudah apa, alasannya sudah, nah itu bisa. Jadi paham kok? Istri tidak bisa menceraikan, tapi punya hak minta diceraikan. Udah selesai masalah. Ada lagi kasus apa lagi yuk? Hah? Enggak, kalau nggak mau harus dipaksa kalau ada alasan yang itu. Hakim berhak apa namanya? Yang penting tadi ya, persyaratan mau menceraikan maksimal mahar aja, nggak boleh apa macam-macam. Kan juga ada itu di dalam surat nikah perjanjian nanti tersirat tarik kan. Sewaktu-waktu saya menyakiti badan istri saya kan ya. Iya. Iya. Satu, saya tidak berikan nafkah wajib selama sekian bulan. Saya salah kejatuhan salah satu terhadapnya. Dan saya selalu membayar jiwa uang ganti sekian. Tapi alhamdulillah uang gantinya kalau di KUA itu tidak banyak, cuma 10.000 enteng. Tapi dalam Islam itu mahal. Tapi kalau misalnya dia setuju 10.000 ya udah enak istrinya. Alhamdulillah di Indonesia pelakuannya bukan mahal, tapi cuma tempatnya 10. Dulu 1.000, sekarang naik 10. Tahu? Lanjut. Ya. Jarak jauh, pakai telepon, PHP, jadi cerai. Sampai surat dari cerai, kayak bahasa isyarat menggabung suami gabung misalnya, jadi cerai. Kemudian pakai PA jadi cerai. Yang nggak mimpi hidup nggak. Hidup nggak. Ya mabuk, ya keadaan mabuk nggak. Yang apa? Wanita yang menggugat minta cerai. Ya, udah cerai ya. Nah, terus kan cerai. Nah, lantas kalau dia mau rujukan lagi itu apakah wanita itu harus nikah lagi dengan orang lain atau enggak perlu gitu? Oh iya. Ada idahnya nggak gitu? Maksudnya? Ada idahnya masa gitu? Kok enggak gitu? Iya, tetap kalau wanita ada idahnya. Cuman persoalan begini, yang tidak boleh itu apakah lu tolak bain apa raj'i? Minta cerai tadi itu. Ulama mengatakan jumhur bahwa khulu itu tidak ada rujuk sama sekali. Iya. Khulu itu minta cerai tadi enggak ada. Ada mengatakan demikian, ada yang apa namanya ada idahnya dan bisa rujuk, teman. Film. Yang tidak ada rujuk sama sekali begini. Diperhatikan panjangnya. Enggak ada rujuk sama sekali. Misalnya seorang suami nuduh istri, ya nuduh ada laki-laki masuk kamar dari jendela, keluar kamar dari jendela. Suami masuk kamar, tiba-tiba laki-laki loncat dari jendela keluar gitu. Suami nuduh istri karena ada apa? Ada apa loncat? Istri nggak ngaku. Kemudian si laki-laki bilang sama hakim, Pak Hakim, ya dalam persidangan ini, sidanglah karena cekcok. Istri saya adalah saat saya masuk kamar berselingkuh dengan si orang laki-laki gede hitam tinggi, loncat dari jendela. Misalnya. Kata sang istri, saya tidak ngapa-ngapain Pak Hakim.
Kata suami, kan tadi ada orang itu beda tinggi, udah dari jendela, ya cuma masuk doang loncat, belum ngapa-ngapain, nggak percaya. Ya, kata Pak Hakim, nanya lagi, kamu punya saksi nggak? Pada suaminya. Berapa Pak Hakim? 4 orang. 4 orang yang bisa mengetahui bahwa 4 orang kompak yang sekian, bahwa 4 orang tahu seperti orang memasukkan benang di dalam jarum gitu misalnya. Waduh. Jadi orang saksi tentang begituan itu harus tahu persis barang yang laki-laki masuk di barang perempuan, seperti seorang perempuan masukin benang dalam jarum. Kan susah juga sih. Susah. Kalau enggak dalam Islam dia apa disabet, apa namanya, sabet sekarang. Itu pernah terjadi sama Rasulullah ya. Namanya Hilal bin Umayyah. Ya. Jadi ada seorang sahabat masuk rumah tadi, ada orang keluar dari jendela. Kata Nabi, "Abayyinatun am haddun fi dhahri?" Apakah ada saksi atau cambuk kamu punggungmu? Ya Rasulullah, kalau ada seorang laki-laki sama suami melihat istrinya di dalam kamar ada orang loncat ingin keluar, apakah perlu saksi? Sampai 3 kali, iya. Ada saksi enggak? Enggak ada ya Rasulullah. Terus gimana caranya? Kata Nabi, sumpahlah kamu, ya laki-laki, sumpah bahwa kamu melihat istrimu begini. Sumpah 4 kali. Yang kelima mengatakan, demi Allah istri saya berbuat ini dengan laki-laki. 4 kali. Yang kelima, demi Allah kalau saya dusta saya berhak mendapatkan laknat dari Allah. Istrinya nggak ngaku juga, harus sumpah juga 4 kali. Yang kelima, kalau saya dusta saya berhak mendapatkan murka dari Allah. Di situ kalau sama-sama sumpah itu sudah sebagai pengganti saksi, maka terjadi perceraian selama-lamanya, nggak ada rujuk sama sekali. Namanya apa? Ini tolak yang disebabkan sumpah nikah. Sumpah bahwa suami bilang istrinya berselingkuh dengan si fulan bin fulan, dan istrinya juga kalau istri ngaku langsung dirajam istrinya. Tapi kalau nggak ngaku kan itu terjadi perceraian, diceraikan terpaksa, tidak boleh rujuk sama sekali sampai kiamat. Sampai kiamat. Misalnya dia nanti di surga kok ternyata masuk surga dua-duanya, juga nggak bisa deketin dia, bisa. Lalu itu nggak ada lucu sama sekali. Jadi alhasil perempuan ada pindah, laki-laki gak ada, apapun prosesnya. Ada seorang tinggal suami istrinya begitu aja gitu. Itu nanti apa? Istri berkata yang minta cerai tadi kan. Nggak tahu keberadaannya tuh ya. Setelah beberapa puluh tahun istrinya menikah lagi, apa harus mengembalikan apa lagi? Oh ya, kalau ada orang pergi lama, di dalam akan meninggalkan 4 bulan sudah salah ya, 2 bulan 4 bulan di dalam. Beruntung dan terus tidak beri nafkah, maka jatuh tak itu otomatis proses perceraian dulu, nggak boleh langsung nikahin anaknya. Nanti di proses di KUA meninggalkan kapal dengan sikot taklif di bawah buku tadi ada bawah bacaan. Nah di situ maka jadi diadukan kepada penghulu setempat, jadi kecamatan, kemudian diproses, dianggap proses keadilan berarti sudah dianggap dia nggak ada atau mati, dan dianggap seperti itu ya. Nanti boleh menikah, tapi syaratnya diadukan dulu kepada ada pengadilan, karena diadukan kepada kapal katakan, sebab nanti ada mencatat pernikahan. Jadi itu udah enggak, karena apa? Otomatis kan
Itu sebenarnya kan kata-kata itu kan udah perceraian. Takut. Jadi bukan hulu, bukan wanita bercerai, itu proses saja, proses administrasinya ya. Tapi untuk apa namanya bagian harga karena bukan hulu. Sebab itu bisa masa-masa sewaktu saya meninggalkan istri saya sekian bulan, betul atau dia beli maka dan saya sanggup mengembalikan uang iwat 10.000 rupiah, maka datolah salah satu. Nah dari misalnya 4 bulan itu berarti dia talak, dihitung iddahnya berapa, 3 kali suci berarti baru boleh nikah. Jadi dari persyaratan dia jadi tadi, ya. Dan tidak ada apa namanya kembali mahar karena sifat itu bukan hulu, karena apa? Sifatnya sudah jatuh cerai dengan sendirinya karena suami melanggar janji. Dan al-islah bainan nas. Tadi bab syafaat, sekarang bab al-ikhlas. Islah itu rekonsiliasi. Apa bu? Rekonsiliasi. Artinya apa dalam bahasa agamanya? Mendamaikan. Bab mendamaikan antar manusia. Ya, babnya bab mendamaikan. Berarti kalau ada orang TikTok, ya kita mesti mendamaikan. Jangan berpihak sebelah, wilayah yang lain, ya apalagi nggak tahu salahnya apa. Mendamaikan. Qala Allah Ta'ala la khayra fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh untuk memberi sedekah atau berbuat baik atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Ya udah. Jadi orang ngerumpi itu bahasanya. Bisikan mana yang ngerum? Bisik-bisik bu. Artinya apa itu? Ngeriung. Ya, nggak mesti gibah. Ini pokoknya ngumpul-ngumpul, ngomong-ngomong, ngobrol. Tidak ada obrolan-obrolan yang dilakukan oleh manusia atau tidak ada bisik-bisik. Berarti apa? Ngumpul di tempat apa? Sepi, berduaan, perempuan-perempuan otomatis ya, laki-laki ngumpul, ngerumpi. Tidak ada ngerumpi yang baik, tidak ada ngobrol-ngobrol di tempat sunyi yang baik kecuali ini dalam rangka satu perintah sedekah. Sini bu, ya. Ini kan ada kegiatan di masjid, mau nyantunin, bagaimana kita berdampak kira-kira ya? Ya semampu kita aja, itu bagus. Ya, atau apa? Perintah kebaikan, ya. Mana yang baru? Kalau bisa kemarin yang gitu, nanti jangan begitu. Pertama yang baik-baik aja. Kemudian atau mendamaikan, kita ngobrol, bisik-bisik dalam rangka ada A sama B lagi apa? Lagi masalah, bagaimana supaya damai? Kita damaikan, gitu. Atau misalnya ada orang anaknya lagi masalah dengan suaminya. Ya, bapak ibunya ngobrol, bisik-bisik bagaimana supaya damai. Gua ngobrol, bicarakan aja gitu, Pak. Kita cobain ke kamu ya, itu boleh. Iya, langsung gitu aja. Ya, dirayaan juga nggak mapan lagi. Ibu milih calon menantu yang mapan apa tampan? Nah, sekarang berkaitan. Biasanya anak kita milih yang mapan apa yang tampan? Anak kita. Mapan. Apa tampan? Memang makan. Enggak. Biasanya kalau anak kita milih yang tampan. Orang tua milih tampan. Supaya nggak repot.
ngurusin dari kecil udah capek, masa mereka kita repot lagi aja. Kan itu ya, bener nggak? Masa direpotin lagi aja, makan aja hidup di tempat orang tuanya. Ya. Jadi ini 3. Ngumpul-ngumpul itu ya selain 3 ini hal bagus. Perintah sedekah kayak, perintah antara baik kayak, mendamaikan. Ya jangan sampai apa? Aku masa ngumpul aja ngomongin orang, enggak bagus. Qala ta'ala was-sulhu khair. Ayo boleh. An-Nisa 108. Allah Ta'ala berfirman, dan perdamaian itu lebih baik. Lebih baik. Akur kembali lebih baik. Akur lebih baik. Sebab kalau nggak akur masalahnya nanti sampai akhirat. Kalau di dunia itu masalah-masalah yang nambah, masalah-masalah yang tidak selesai dengan manusia ini nanti dilanjutkan persidangan di mana? Di mana, Bu? Pengadilan di mana? Ya. Bu mau sidang nggak ada akhirat? Enggak, jangan masalah nomor. Ya, masya Allah. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Lanjut. Maka takutlah. Siapa sekarang? Allah Berfirman. Allah Ta'ala berfirman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan damaikanlah persengketaan yang terjadi di antara kamu sekalian. Ya, jadi persengketaan. Sengketa itu ada aja. Orang hidup zaman Rasul juga ada orang sengketa juga ada. Takutlah kepada Allah dan perbaikilah hubungan yang retak di antara kamu. Di antara hubungan suami istri. Jangan sampai kadang-kadang mohon maaf udah tua berantem, tua ada loh udah tua, udah peot kan? Iya, nggak lama cucu. Ada orang punya cuma ribut sama suaminya, ada nggak? Buat di sini bukan? Di luar, ada nggak? Punya tetangga beliau isi lagi di sini. Masya Allah. Ya, ibu, jangan. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum. Dan Allah berfirman, lanjut bacakan ya. Ibu, Allah berfirman, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah antara kedua saudaramu yang bersengketa. Jadi kalau orang dan bersengketa, damaikanlah di antara saudaramu yang bersengketa itu. Ini Allah bilang damaikanlah. Jangan salah, ayat ini pesan. Semua orang yang beriman saudara. Orang Salafi saudara kita, orang Jamaah Tabligh saudara kita, orang NU saudara kita, orang Muhammadiyah saudara, orang PF pembela Islam FPI saudara kita. Ahmadiyah enggak, karena nabinya beda. Kalau nabinya beda enggak. Yang syahadatnya sama, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ada orang bersyahadat dua ini, Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad bin Abdullah, maka itu saudara.
Nanti dalam kubur ditanya, man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Kok gantung dulu? Nggak bisa jawab. Ini pertanyaan paling berat tapi. Kalau man rabbuka gampang, man rabbuka, malaikat meledek loh. Setiap saat aku menyembah bersyahadat sehari semalam 9 kali. Benar bu? Minimal syahadat kan 9 kali bu. Asyhadu an la ilaha illallah. Benar 9 kali minimal. Betul enggak? Ini syahadat pasti bu syahadat. Dalam tasyahud kan yang wajib 5 kali, yang sunnah 4 kali. Ada syarat tasyahud akhir wajib. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh 5 kali syahadat tasyahud akhir, syahadat asyhadu alla ilaha illallah, hukumnya rukun wajib. Kalau dalam tasyahud awal sunnah. Jadi 4 kali berarti 9. Maka nanti waktu kubur ditanya man rabbuka, malaikat. Nah, hanya gituan, ledek ya. Kalau berani malaikat bantah itu. Malaikat, kamu nanya man rabbuka, kamu nggak tahu. Tanya malaikat roket akhir yang nyata tuh. Saya baca 9 kali minimal, belum sholat sunatnya, belum tahajud macam-macam, pakai tangan rabbuka. Yang lain kata siapa? Kalau ibu kalau berani ituin malaikat. Waman nabi siapa nabi? Ini juga pertanyaan kecil. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masya Allah saya sering banget itu udah kenal banget. Yang lain? Iya dah, kata malaikat. Iya dah. Wama kiblatuka, mana kiblatmu? Ka'bah. Kayak nanya lagi. Orang sama ada buruk gitu ya. Saya udah pergi haji kak, saya udah umroh kak, udah tahu Ka'bah hitam gede persegi di Mekah tempatnya yang haram. Nah, hanya memakai kiblat kak. Tanya lagi wama imamuka. Ya, siapa imam ini berarti? Wama imamuka. Apa imammu? Jangan jawab imam masjid, jangan, nggak boleh. Imam masjid itu al-ikhlas, nggak boleh. Al-Quran imam, Al-Quran mampu. Nah ini kalau nggak ngikutin ini yang berat nih, nggak bisa jawab. Jadi pertanyaan di kubur yang paling berat 2. 1 wama imamuka, yang kedua wama ikhwanuka. Apa imammu? Siapa saudaramu? Ini yang paling berat. Halo. Disuruh akur nggak akur banyak. Bilakin orang mulu ngaji. Ini kita ini neraka, ini keluar. Susah masuk surga, nggak bisa jawab. Ya bu ya. Pokoknya asal syahadatnya sama, sholatnya sama, puasanya sama, beda-beda tipis, Tapi di waktu sama, rokaatnya sama. Itu saudara kita, masalah ya misalnya sedekah begini karena kedinginan, biarin. Mau begini yang sedang-sedang, mau begini orang malas banget menyesal begini. Ada nggak sedekah begini bu? Ada. Di bawah pusar gitu, di bawah itu kelihatan malas banget. Ada orang begini, orang kayak kedinginan, ada nggak itu? Ada. Biarin yang sudah begini. Ya. Itu saudara kita karena sholat. Paham bu? Makanya semua kaum muslimin muslimat saudara kita. Apapun berada dimanapun mereka, mudah-mudahan semuanya dosa yang diampuni masuk surga semuanya bersama kita. Ya, itu caranya umat Islam yang baik. Cuman kok gak cocok dikit, merasa gak saudaranya. Jangan. Masalah mayat begini, suruh jual begini, masalah. Ada begitu? Ada. Gak boleh sedekapin begini. Kenapa sedekap? Mbak Anjir yang cerah banget.
Udah nyerah bang? Orang mati kok begini, kurang nyerah namanya. Udah mati aja masih begini. Apalagi begini. Giniin. Dia sebenarnya maknanya sudah menyerah total, nggak bisa ngapa-ngapain saudara. Makanya sholat begini, ya bu. Kalau sholat begini, berarti udah nyerah. Ampun ya, sama maaf. Dengan punya daya. Kalau begini masih punya daya, jotos, ya kan? Kalau begini kan nggak punya daya, mau ngapain coba? Mananya nyerah, mati di sedekapnya supaya nyerah. Ini kadang-kadang nggak boleh. Wah, udah mati, gara-gara orang mati malah. Karena ada doanya Allahumma tahrimna ajroha. Ini kalau kita keluar. Wala taftimna ba'daha. Waghfir lana walaha. Allah malah tahrimna ajroha. Ya Allah, jangan halangi kami untuk mendapatkan pahalanya orang yang mati. Mana ada orang mati mesti kita dapat pahala, karena ngurusin dia. Ya, wala tahtinna ba'da, jangan ada orang mati gara-gara dia mati ribut yang hidup berebut warisan. Ya, ini fitnah. Atau dia mati orang yang hidup, wah macam-macam. Kayak kemarin dari Mingga. Ya kan, seorang tokoh setelah kematiannya ini bugono, ada begini tuh bugono lalu. Yang paling pokok ini, ya Allah berdoa kepada Ghafir lana. Jangan sampai ada orang mati justru kita saling memfitnah. Sebagian sedekapi, sebagian jangan. Wah, ini ada masalah, kesian mati nih. Ya, begini bu. Makanya kita begini. Kalau ada orang kelompok tertentu mati, mohon maaf, kelompok mereka meninggal, ya udah nggak disedekapin, gini biarin nggak apa-apa. Kalau yang meninggal ini misalnya jamaah gak enak ngomongnya. Kemisan enggak? Maknya gini. Jadi akor apa namanya? Damai. Mohon maaf yang satu gini lempeng jadi ya. Disepakati. Disepakat. Yang pengajian Sabtu nantinya gak diginiin. Yang meninggal perut kemis begini ya. Gimana kira-kira? Yang mandiin siapapun yang mandiin ya. Yang mandiin kan campur apa campur? Pak, kita punya sepakatan. Disepakatan aja supaya jadi fitnah. Jadi yang mandiin tugas mandiin kelompok sana kelompok sini, mandiin bareng-bareng. Kita sepakatin rapat. Kalau yang meninggal Kamis begini, kalau yang meninggal Sabtu begini. Kita udah selesai, gak berantem. Kenapa aku tahu? Sepakat? Nah, nanti di kuburnya sepakat juga, masuk kiblat sepakat. Jangan berbeda begini. Yang hari ini diriin, yang hari ini tidurin. Nggak begitu, itu laporan salah. Kalau masalah begini masih beda tipis ya, 11-12. Astagfirullah. Paham bu? Bos, jadi saudara, semua saudara kita ya. Saudara kita. Jadi kadang-kadang kalau beda lebaran bukan beda lebaran saudara kita. Kalau beda kayak hari itu repot. Atau lagi hadisnya. Wa Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah kullu yawmin tatlu bi syamsu ta'dilu baina itsnaini shadaqah wa tabayyinu rajula idza baqi fatahmilu alayya aw tarfa'u lahu alayya mata'ahu shadaqah wal kalimatu thayyibatu shadaqah
Babikuli khutbatin tamsyiya ila sholati sadaqah. Wa tumikul adha an qariji sadaqah muttafaqun alaih. Ayo satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tiap persediaan manusia itu harus bersedekah setiap hari di mana pada hari itu matahari masih terbit. Mendamaikan dua orang yang sedang bersengketa adalah sedekah. Membantu seseorang untuk mengangkatkan atau menaikkan barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah untuk menuju ke tempat sholat adalah sedekah. Dan menyingkirkan gangguan yang berada di tengah jalan adalah sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Iya, jadi perhatikan penting. Sedekah itu ada dua macam. Sedekah ada dua. Ada sedekah berupa materi. Ada sedekah berupa tenaga atau bacaan kalimat thayyibah. Ya. Jadi ada sedekah apa? Materi, ada sedekah berupa tenaga atau jasa atau disebut apa? Kalimat thayyibah. Cuman kalau jasa ini masuknya di materi, biasa kan materi. Ya. Jadi ada berupa kalimat, ada berupa apa? Materi, berjasa. Misalnya mendamaikan orang itu bentuk apa itu? Jasa. Ya, bentuk materi menjasa, manfaat. Kemudian ada yang memberikan uang, sedekah bukan? Sudah materi. Ada orang sholat duha, sedekah kan? Berupa apa? Ada bacaan, ada perbuatan atau manfaat jasa, tenaga. Itu juga sedekah. Sedekah ulama sepakat akan manfaat kepada orang yang sudah meninggal. Ya, sedekah ulama sepakat. Sedekah berupa materi. Sedekah berupa materi itu manfaat bagi orang yang sudah meninggal dari hidup. Misalnya ibu-ibu sedekah pahalanya untuk si A dan B, itu manfaat. Sedekah uang atau sedekah tanah, wakaf, atau sedekah semen misalnya. Ya, itu manfaat. Manfaat. Ya. Paham Bu? Paham enggak? Sangat betul. Pahala untuk si fulan bin fulan. Ulama sepakat. Nah, berhubung kalimat thayyibah, bacaan-bacaan termasuk sedekah, maka Imam Hambali, Imam Hanafi, Syafi'iyah, Madzhab Syafi'iyah, ya, itu juga manfaat. Al-Quran manfaat, Fatihah manfaat, ya, manfaat semua. Hadiah duit juga manfaat untuk yang meninggal, hadiah bacaan juga manfaat. Nah, sedekah itu manfaat. Sebab sedekah tidak ada bedanya antara sedekah duit sama sedekah kalimat thayyibah. Ya. Dan ini juga dalam salat jenazah saya sampaikan, pernah saya sampaikan. Di dalam sholat jenazah ada sedekah yang kita berikan. Sholat jenazah itu satu sedekah sholat itu sendiri manfaat untuk si.
Yang kedua, bacaan kalimat thayyibah, Fatihah dan salam. Salat jenazah pakai Fatihah enggak? Pakai salawat enggak? Untuk siapa itu Fatihah dan salawat? Yang meninggal. Doa untuk yang meninggal juga. Kalau nggak ada manfaatnya Fatihah dan salawat, maka nanti nggak ajarkan. Tapi kalau ibu baca Fatihah mewakili Al-Quran. Sebagaimana Fatihah manfaat untuk si mayat, maka Al-Quran juga manfaat. Terus, ya. Jadi sholawat juga manfaat. Maka orang-orang yang mengadakan tahlilan bukan tanpa dalil. Siapa? Ibu yang ngomong. Itu ulil albab, bisa dibaca atau nasihul. Jadi Fatihah, sholawat dibaca dalam sholat itu sebagai dalil bahwa kalau dibaca di luar sholat Fatihah, di luar sholat Fatihah, Al-Quran itu manfaat. Itu ya, manfaat. Kalau bilang gak manfaat silakan, tapi pribadi jangan ngajak-ngajak orang. Jangan melarang, gak boleh ya. Gampang. Kalau yang meninggal suka tahlilan, ditahlil. Yang meninggal gak suka tahlilan, gak usah kita. Gampang kan? Yang meninggal suka baca Fatihah. Yang gak suka di Fatihah meninggal, gak suka, jangan di Fatihah. Iya, jadi enak. Ini apa namanya? Ada orang meninggal, nggak suka sholat di kuburan, haram, musyrik. Dia mati disolatin di kuburan. Udah tegur, kalau sholat jenazah boleh. Mari nggak ngomong gitu. Doa, jangan didoain di kuburan, itu selesai. Begitu mati didoain, maafkan juga. Gak usah di mana, buka YouTube. Ada di situ. Jadi jangan sampai. Kemudian apa lagi itu? Sholawat nggak boleh macam-macam dari Nabi. Begitu apa? Yang mati dia syair ada sholawatnya. Jadi nggak fair. Paham ya? Jadi kalau meninggal suka dibacain Yasin, suka Yasinan, meninggalnya bacain Yasin. Kalau marah-marah tidak baca Yasin, jangan dibacain. Beres kan? Gak usah ribut, gampang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah meninggal dunia si bulan dan pulang. Pengajian hari Kamis. Misalnya kita takziah, baca Yasin, baca tahlil. Kan? Telah meninggal dari selain hari Kamis, nggak suka kita datang, bagi duit di tepayan, pulang. Udah selesai kan? Gak usah dibahas. Gak usah buat gampang. Biar nanti jalan di kuburan enak. Kalau dia ada meninggal jadi omongan malah nambah dosa. Betul Bu? Gitulah. Ini mau sampai jam 12 udah ngobrol, udah ketolak-tolak. Kalau jam 2 setengah 11 aja kan. Ya nanti dilanjutin ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Tapi bisa tadi ngobrol gak ada baiknya kalau gak ada perangkat kayak tadi ya. Ya, ke sini. Pokoknya begitu intinya, buat gampang aja itu ya. Nggak usah ngomong-ngomongin, suka cerita-cerita yang nggak aja nambah-nambah dosa aja. Buat gampang aja semua saudara kita. Ya, nanti masuk surga doanya pas melintas Siratal Mustaqim di mendarat. Mendaratnya di mana Bu? Masih ingat gak?
Kita nanti perintah siratal mustaqim. Ibaratnya naik apa kereta gantung ya. Kereta gantung. Kalau itu maksimal kakinya di atasnya aja, kalau kereta gantung dalam kereta. Kiblatnya di mana Bu? Mendaratnya di mana Bu? Taman surga. Di taman yang hari ini wah selamat juga ketemu Pak. Maafin dulu ya Bu ya, dulu ya. Surga enak-enak ada akur kan. Ya. Ciri orang ahli surga itu akur. Akur enggak Pak? Ya akur enggak sakit. Ciri ahli. Jadi kalau ada orang suka ribut berarti apa? Calon ini. Saya nggak bilang calon neraka, bukan calon ya. Ya, silakan pertanyaan Bu, masih ada waktu. 4 menit aja. Ya. Untuk Bu kasih mic-nya Bu. Soalnya ngomongnya Bu kalau ngomong kenceng banget kalau gitu orang nanya pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan tentang utang piutang Ustaz. Utang piutang, oke, jangan utang. Ini misalnya ada orang meninggal kemudian meninggalkan hutang yang tidak diketahui sama keluarganya gitu kan Ustaz. Tidak apa? Tidak diketahui sama Diketahui, keluarganya. ya. Itu bagaimana Ustaz nanti pas sedangkan dia ahli ibadah atau dibilang saya ahli surga lah, tapi dia mempunyai hutang itu saya masih belum paham gimana Ustaz. Iya. Ya. Jadi gini, ya, kalau orang punya utang, kira-kira mau meninggal, kira-kira dia udah meninggal. Gimana kira-kira meninggal? Ya udah kalau punya utang, misalnya sekecil apapun ngomong sama keluarganya, takut nanti meninggal suatu saat secara tiba-tiba misalnya. Itu satu. Nah, bagaimana kalau nggak diketahui keluarganya? Ya, kalau dia diketahui keluarganya, tapi dalam hidupnya dia niat bayar banget, tapi belum ada kemampuan dan sudah berupaya, tapi tidak mampu juga. Keluarganya nggak tahu. Itu nanti di sana di akhirat yang membayarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi orang yang berutang wajib niat bayar dan serius. Andai kan dia tidak ngomong sama keluarganya, ya, tapi dia niat bayar, nggak sempat ngomong gitu ya. Itu gimana nanti kan kurang digantikan dengan utangnya. Kalau dia niat bayar, ya, sebab kalau tahu misalnya keluarganya marah karena dia butuh banget utang, tapi niat bayar, belum udah usaha keras tapi belum bisa bayar. Allah mudahkan untuk membayar dan nanti Allah akan membayarkannya nanti di akhirat. Dia sudah berupaya bayar tapi nggak ada kemampuan, nggak aku kasih kemampuan, aku yang bayar. Bagaimana? Ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting orang utang harus niat. Kalau udah mampu langsung bayar. Sebab matul ghani dzulman. Penundaan dari utang bagi yang mampu adalah doa. Allah enggak bayarkan di akhirat. Paham ya? Oh ya, itu jadi yang penting ada niat. Jangan kau ditagih langsung padahal mampu itu. Banyak orang ini apa barang saya ambil bisa diambil sesuai dengan apa yang sudah hutang. Tapi nggak boleh juga. Ini orang yang nanti akan merugikan diri sendiri. Ya Bu, kan? Ada lagi? Enggak. Mudah-mudahan orang tua kita yang barangkali dulu sering utang zaman dulu ya. Dulu kan suka utang beras, utang apa ya kampung ya. Utang misalnya mau bantuin ruku tapi bacak gitu ya. Tapi enggak belum sempat sampai meninggal kita nggak tahu. Mudah-mudahan kita akan Allah SWT ya. Nah satu-satunya jalan juga begini. Ya Allah, kan ada istighfar begini. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa liman lahu haqqun alayya wa ala walidayya wa lil muslimina wal muslimat wa
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, aku minta ampun padamu bagi dosa-dosaku dan dosa orang-orang yang wajib aku bayar haknya, baik hak itu pernah ngomongin atau materi yang saya sebelum sempat minta ampun, minta maaf kepadanya. Ya Allah, ini hakun wa alayya, orang yang wajib saya bayar hak, dan orang-orang yang wajib haknya yang harus dibayar oleh dua orang tua saya. Begitu penting itu. Kalau nggak bisa Arabnya gini, ya bahasa Jawa, bahasa Indonesia aja. Ya Allah, ampuni dosa saya dan orang-orang yang dua orang tua saya, dan orang-orang yang harus saya wajib haknya, saya bayar haknya, dan harus dibayar oleh kedua orang tua saya. Itu begitu. Itu insya Allah dia diampuni oleh Allah sebagai gantinya tadi, dan kita tidak dituntut di akhirat karena Allah mengampuni gara-gara istighfar kita. Oke, ini Bu, sering-sering berdoa, ya Allah ampuni dosa. Kalau tidur nih, ya Allah ampuni dosa saya, dua orang tua saya, dan orang-orang yang pernah saya dolimi, ya baik masalah materi maupun yang lain yang belum saya pernah bayar, belum minta maaf, dan juga terkait dengan dua orang tua saya. Itu penting juga. Itu nanti asbab istighfar kita kepada mereka di akhirat jalannya mulus insyaallah. Ya. Nambah cukup, ayo. Cukup ya Bu ya. Ini ditanya, ini bilang kan? Cukup. Itu dong. Jadi kalau perawat mesti diminta izinnya, mau saya nikahin sama ini. Kalau dia berarti dia mau. Ini kan bukan perawat misalnya. Kalau dia. Kalau apa ya? Sampai di sini semoga bermanfaat dan kita kaji semuanya, berkah semuanya ya. Ada panjang umur. Masih mau kan panjang umur? Panjang umur, sehat, dilancarkan, dimudahkan, mudah lancar jalan dunia dan akhirat lancar, dapat surga Allah Subhanahu wa taala yang dosanya. Dan mudah keluarga kita yang sudah berjalan lebih dahulu diampuni dosanya, dimaafkan kebaikannya, jadikan kuburnya taman surga. Pada ini ahlana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allah bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi jaril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa mu'jizatil Fatihah nas'aluka biha ya Allah أن تشفي أمراضنا ومرضى المسلمين وأن تسد بها جميع قلوبنا وأن تقضي بها جميع حاجاتنا وأن تجعل قبر هذه الأرض قبر أهلنا روضة من رياض الجنة وألا تجعل قبر آخرتنا حفر النيران ونسألك يا الله أن تتقبل مما في كونك وتعطينا ما سألناك أنت السلام وعدك الذي وعدت عبادك المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين دعواهم فيها سبحانك وتحية فيها سلام آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf berlebihan, terima kasih subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.